Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas lampiran soal bab 6 dari praktikum algoritma pemrograman, yaitu nomor 3. Buatlah program untuk mencari n barisan bilangan prima, di mana n adalah banyak bilangan prima. Di mana artinya ketika kita n itu diisi dengan 5, maka dia akan menampilkan 5 bilangan prima seperti contohnya ini. Oke, kita buat. Pertama-tama kita menggunakan hashtag include iOS stream, lalu using name space std. Nah, fungsi include iOS stream ini biar kita bisa menggunakan scene cout di library iOS stream. Lalu fungsi using namespace std ini agar ketika kita menggunakan cin atau cout itu tidak menggunakan lagi std di awal cin atau cin. Itu untuk mempermudah kita untuk penulisan cin atau cout. Lalu di soal tadi kan disuruh menggunakan rekursiv. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabelnya integer. Nah, ketika menggunakan bilangan prima itu kan dia pertama-tama itu akan mengecek apakah itu bilangan prima. Nah, di sini kita akan membuat program mengecek terlebih dahulu apakah itu bilangan prima atau tidak. Lalu kita buat deklarasikan integer check. Lalu, nah di sini parameternya kita gunakan angka. Lalu sebelum angka kita integerkan dulu, integer angka. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya, integer i sama dengan 2. Oke. Fungsi integer angka ini itu agar mengecek misalnya angkanya itu angka mulai dari angka 1. Nah, dia akan ngecek dari bilangan 1. Nah, angka itu kayak apa ya? Kayak kita bilangan mulainya lah. Apakah misalnya angkanya 1. Nah, apakah 1 itu prima atau lalu 2 bilangan prima 3. Nah, itu tuh untuk melihat apakah suatu bilangan itu prima atau tidak. Nah, integer ini sama dengan 2 itu fungsinya ketika gimana ya? Pokoknya setiap bilangan angka itu kalau misalnya kan bisa dikalikan 2 atau banyak perkalian, itu bukan bilangan prima. Yang mana bilangan prima itu kan bisa dibagi dirinya sendiri, lalu bisa dibagi 1. Nah, gitu. Oke, sesudah itu kita masukkan kondisi. Jangan lupa tanda kurung ini. Kita masukkan kondisi if. Nah, kita masukkan if-nya. Seperti tadi, pertama-tama kan kalau bilangan prima itu artinya ketika gimana ya? Tulis aja dulu lah. I kali I itu lebih besar sama dengan angka. Oke, nah ini kenapa I kali I lebih besar dari angka? Ketika I-nya 2 misalnya 2, I kali 2, artinya I kali I, 2 kali 2 itu 4. Nah, apakah 4 itu lebih besar dari angka? Nah, angkanya tadi kan seperti kita mengecek dia 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kita lihat ya, 4, apakah biasanya saya deklarasikan nanti ya, di angka itu kita mulai dari 2 karena bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2 gitu. Nah, kita nanti misalnya angka isinya 2 ya. Nah, I kali I artinya 2 kali 2 apakah lebih besar dari angka atau apakah lebih besar dari 2? Nah, jika iya, kita gunakan return. Nah, di sini nanti di integer apa ya? Di integer catanya nanti kita buat lagi integer data. Nah, kita anggap saja 1. Kenapa 1? Nanti saya jelaskan, oke? Oke. 1 tuh ketika dia misalnya dia memenuhi ini, maka dia akan prima. Artinya 1 itu sama dengan prima. Kita buat. Lalu kondisi kedua itu if. Nah, di sini angka modulus ci itu sama dengan 0. Kita rapikan. Nah, di sini kondisi kedua, apakah angka?
misalnya tadi angka tadi misalnya 2. Apakah 2 itu habis dibagi 2? Nah, sama dengan 0, artinya habis kan. Nah, maka dia itu akan ke return 0. Yang mana 0 itu bukan bilangan prima. Nah, kenapa saya tadi bilang kayak 2 habis dibagi 2 itu 0, maka dia menuliskan bukan bilangan prima. Nah, itulah kenapa kita gunakan if yang seperti ini nih di bawah sesudah si ini, kondisi awal ini. Nah, artinya dia akan mengecek dulu kondisi awalnya. Misal apa ya yang nggak bisa? Misal 6 lah. Nah, 2 kali 2, 4. Apakah 4 itu lebih besar dari 6? Enggak kan? Nah, artinya si 6 tuh ngecek lagi di bawahnya. Apakah 6 habis dibagi I-nya 2? 6 habis dibagi 2, berapa? 0 kan? Nah, maka dia bukan bilangan prima. Yang mana? Memang benar, 6 itu bukan bilangan prima. Gitu. Dia akan mengecek lalu yang atas, baru dia akan mengecek lalu yang bawah. Oke. Lalu, else. Nah, ketika tidak memenuhi kedua-duanya, dia akan melanjutkan cek, dia akan menambahkan si I-nya, angka, lalu I plus 1. Nah, kenapa I plus 1? Karena ketika kita kayak misalnya 7. Nah, 2 kali 2, 2 kali 2, bisa angkanya 7 ya. 2 kali 2 lebih besar dari 7. Enggak kan? 4 itu lebih kecil kan dari 7. Artinya enggak memenuhi kan yang awal, kondisi awal. Nah, lalu dia lanjut ke kondisi kedua. Nah, apakah 7 habis dibagi 2? Enggak kan? Enggak habis kan? Artinya dia bukan memenuhi if pertama lalu tidak memenuhi if kedua. Nah, artinya nanti dia akan dicek lagi ke bukan lagi 2 tapi 3. Maka dia akan cek angka tadi angka 7 tetap, koma, I-nya nambah dari 2 tambah 1 3. Nah, masuk lagi kondisi awal. Apakah 3 dikali 3 itu lebih besar dari 7? Artinya 6 lebih besar 7 enggak? Enggak kan? Artinya dia akan ngecek lagi ke bawah apakah si 7 habis bagi 6? Enggak, kan ada sisa 1 kan? Artinya dia akan menambahkan lagi. Lalu angka 7-nya tetap dari 3 ke tambah 1, 4. Artinya apakah I 4 kali 4 itu 16 lebih besar dari 7, maka dia bilangan prima. Artinya 7 bilangan prima. Dan tentu angka 7 itu adalah bilangan prima gitu. Oke, ketika kita sudah mengecek apakah itu bilangan prima atau tidak, kita akan menggunakan lagi integer si integer si jangan cetak. Oke, ini kita biar ini. Oke, biar rapi. Ini juga. Oke. Angka juga. Angka. Cek. Oke, nah di sini kita menggunakan integer cetak. Artinya kita akan mencetak ketika bilangan itu memenuhi si prima, memenuhi syarat ini, maka kan dia akan ditulis 1. Nah, dia akan mencetak apakah itu bilangan prima atau tidak. Dengan cara kita cetak lalu integer. Nah, tadi kan dibilangkan bahwa kita tuh misalnya N tadi 5 ya. Nah, artinya kita akan mengeluarkan bilangan prima sebanyak 5 kali. Artinya kita menggunakan integer N lalu koma, kita menggunakan tadi integer angka. Nah, di sini bedanya angkanya kita deklarasikan 2. Kenapa 2? Karena kita mulai dari angka 2 gitu. Bilangan primanya mulai dari angka 2. Lalu di sini kita menggunakan integer prima. Nah, prima. Oke, sama dengan 0. Nah, apa fungsi integer prima sama dengan 0? Itu fungsinya untuk mengecek apakah N-nya ini, misalnya N-nya tadi 5 ya. Nah, apakah si N-nya ini, pokoknya prima itu kayak, misalnya, kita mengeluarkan 5 banyak prima. Nah, si prima ini menambahkan ketika dia mengeluarkan bilangan primanya pertama, dia akan bertambah 1. Lalu yang kedua, 2, 3, 5. Nah, artinya primanya 3. Artinya sesuai apa yang kita keluarkan. Nah, itu tuh biar kita mengecek apakah si prima ini nih,
apa benar udah berapa banyak jumlah bilangannya, jumlah banyak primanya. Oke, biar nggak bingung kita masukkan ini tanda kurung awal, ini hapus. Oke, ini jangan lupa biar harus sama angka ini juga. Oke. Nah, di bilangan ini kita gunakan if. Nah, kan saya sudah bilang tadi, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah si n itu memenuhi berapa banyak. Cara kita tuh biar kayak tahu lah, kayak kita tuh butuh berapa banyak bilangan prima, biar tahu berapa ngecek kayak, oh ini sudah bilangan primanya udah mengeluarkan 4, tinggal satu lagi. Nah, ketika dia mengeluarkan satu, artinya bilangan primanya udah dikeluarkan 5. Nah, dia akan ngecek apakah 5 itu sudah memenuhi apa yang kita minta banyak bilangan prima. Nah, gunanya kita sama dengan apakah prima itu sama dengan si n. Nah, jika iya kita return null, artinya sudah, kita sudahi programnya. Oke, kita break lah istilahnya. If, nah, lalu kondisi kedua, dia akan apa ya, memanggil si cek, si ceknya tadi, si subprogram si ceknya, recursive ceknya. Nah, sama dengan ceknya. Nah, si ceknya tadi kan belum tahu kan berapa. Nah, ini kita masukkan, deklarasikan ceknya angka. Artinya cek di dalam cek ini itu diisi dengan 2. Nah, kenapa cuma angka aja? Karena kenapa nggak angka koma berapa gitu? Karena di sini di parameter cek ini itu kita sudah mendeklarasikan i itu sama dengan 2. Artinya kita cukup mengisi bilangan yang belum diisi, yaitu angka. Nah, angka kan belum diisi, jadi cukup angka aja gitu. Setelah fungsi kita deklarasikan sama dengan 2 karena kita mulainya dari 2 gitu. Oke, cek. Nah, di cek ini kita tanda kurung awal. Nah, disinilah kita tempat kita mencetak bilangan itu. Kita tuliskan cout. Nah, dia apakah jika cek itu memenuhi gimana? Gini ya. Kita tulis saja dulu ya, angka gitu. Angka, lalu ini biar rapi, sabar. Nah, oke, angka biar rapi, kita titik koma kedua. Oke. Nah, ini jangan lupa kita return si dicetak mana? Si n-nya, lalu koma angka plus 1, koma si primanya juga itu tambah. Oke, plus 1. Nah, gini kita jelaskan ya. Nah, kenapa if di dalam cetak angka? Nah, ketika ceknya angkanya 2, artinya si ceknya itu diisi dengan angka 2, si angkanya di 2. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa ketika dia akan ngecek ke bawah, angkanya kan 2 tadi. Artinya i-nya 2. 2 kali 2 itu 4. Apakah 4 itu lebih besar dari angka? Artinya benar kan? Maka dia akan memenuhi syarat, yaitu return 1. Nah, kenapa saya nulis 1 sama 0 tadi? Karena kita itu cek kondisinya di dalam if. Nah, di if itu dia akan mengecek kalau 1 itu benar, artinya true. Kalau 0 itu false, artinya tidak memenuhi. Nah, kenapa saya gunakan 1? Biar kita memenuhi lah. Kalau 1 itu bilangan prima, sedangkan 0 itu tidak bilangan prima. Nah, ketika ini kan benar tadi kan, 4 apakah lebih besar dari 2? Benar kan? Maka dia akan return 1, artinya dia akan mengembalikan nilai 1. Artinya di dalam sini ini 1, yaitu 1 itu true. Artinya dia akan memenuhi statementnya ini. Nah, di statement ini dia akan meng-cout angka. Nah, angkanya tadi berapa tadi? Kan kita mulai dari 2, maka dia akan mengeluarkan 2. Nah, lalu dia akan melakukan return cetak. Nah, n-nya tadi berapa? N-nya tadi tetap berapa tadi? 5 ya. Nah, maka kita akan mengecek lagi bilangan selanjutnya, yaitu bilangan 3. Artinya angka itu ditambah 1, yaitu 2 tambah 1, artinya 3. Lalu si primanya nih ditambah 1. Kan prima tadi 0, kosong ya. Lalu ditambah 1 artinya 1. Artinya kita sudah mengeluarkan bilangan prima itu banyak 1 kali. Lalu dia akan mengecek angka ketiga, angka 3 gitu. Oke. Ini untuk kita mencetaknya. Nah, ini kita else, selanjutnya satu lagi kita return. Nah,
misal Anda kata dia tidak memenuhi, misalnya dari 0 tadi kan, 0 artinya dia melewatkan statement ini kan, dia akan tidak memenuhi kalau dia 0 kan. Nah, maka kita akan gunakan else, yaitu return, cetak, tanda kurung, lalu n-nya tetap, kita tulis n tetap, lalu si angka, nah angkanya kita tambahkan 1, sedangkan si primanya tetap 0, primanya nggak kita apa-apain. Artinya ketika si misalnya 4 tadi kan, apakah 4 itu habis dibagi 2, 0, maka dia akan mereturn 0, artinya pas dia dalam sini 0, artinya dia tidak memenuhi statement, tidak memenuhi kondisinya, maka dia akan lari ke else. Nah, di else ini, dia akan mereturn si cetak, di dalam cetak ini kan n-nya tetap, angkanya, kan angkanya tadi 2 kan. Nah, 2 ditambah 1, 3. Primanya nggak diisi kan, karena kita belum mengeluarkan si bilangan primanya. Nah, artinya dia akan mengecek selanjutnya. Kan 4 tadi tidak memenuhi syarat bilangan prima. Artinya dia akan menaikkan satu angka. Jadi 4 tambah 1, 5. Lalu dia akan angka itu sama dengan 5. Nah, dia akan mengecek lagi apakah 5. Bukan. Nah, maka dia akan mereturn si n-nya 5. N-nya 5. Jadi cek angka, cek di dalam angkanya ini diganti dengan 5. Jadi angkanya ini 5 gitu. Oke, selanjutnya. Oke, jika sudah, kita integer main untuk kita di dalam program utamanya. Pertama-tama kita integer n, kita kasihkan dulu integer n, lalu kita tampilkan biar rapi cout, ya dari cout ya kan, cout apa ya, masukkan berapa banyak, mau masukkan berapa banyak, masukkan berapa banyak bilangan primanya ya gitu ya, bilangan prima. Oke, cout masukkan berapa bilangan prima, lalu in masukkan ke dalam n gitu, n-nya besar ya. Nah, kita deklarasikan n-nya besar. Oke, n-nya besar. Oke. Nah, jika sudah in, maka kita akan memanggil di dalam cetaknya. Cetaknya dia isi dengan n gitu. Nah, kenapa di dalam cetak ini kan ada 3 parameter atau 3 variabel. Nah, kenapa saya cuma memasukkan satu variabel aja? Karena kita lihat dulu di dalam cetak ini kita lihat apa variabel yang kosong. Yang variabel kosong cuma n kan. Nah, sedangkan yang angka lalu prima itu sudah kita deklarasikan 2 sama 0. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan nilai si angka lalu si primanya. Jadi kita cukup masukkan cetak n aja gitu. Oke. Ini kayaknya tanda kurung ya. Kurung. Lalu apa ya? Coba kita coba ya. Ini benar. Titik koma ini jangan lupa titik koma. Koma ini sudah, ini titik koma. Ini titik koma. Oke. Bismillah. Oke, benar. Itu misalnya 5. Nah, dia akan menampilkan 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Masukkan berapa banyak bilangan prima. Artinya benar ya. 2 itu bilangan prima, 3 juga bilangan prima, 5 juga bilangan prima, 7 juga bilangan prima, 11 bilangan prima. Oke, kita jelaskan. Oke ya. Pertama-tama, apakah I 2? 2 kali 2 itu 4. Ini kan pertama kan kita siin dulu 5 ya. 5. Maka dia akan memasukkan si variabel n-nya itu 5. Artinya kita kan ngecek cetak dulu, terlebih dahulu kan. Apakah prima itu sama dengan n, 0 tadi kan primanya 0 ya. Apakah 0 sama dengan 5? Iya, sama dengan 5. Maka dia tidak memenuhi. Maka dia masuk ke dalam if ini. Nah, dia akan memanggil si ceknya. Sedangkan angka tadi berapa? Baru angka 2 kan. Dia akan naik ke atas. Apakah 2 kali 2, 4 itu lebih besar dari 2, maka dia return 1, benar kan? 4 itu lebih besar dari 2, maka dia akan return 1, artinya kalau 1 itu dia akan memenuhi syarat, maka dia akan mencetak si bilangannya 2. Lalu dia akan mereturn cetak n, n-nya 5, angkanya 2 tambah 1, 3, jadi angka itu 3, primanya 1. Terus dilihat lagi, ngecek lagi, apakah
1 itu sama dengan 5, jika tidak memenuhi, maka dia akan ngecek lagi. If cek angka, lalu naik ke atas lagi. Kan angka tadi kan sudah berubah jadi 3 kan. Nah, I-nya 2. 2 kali 2 itu 4. Apakah 4 itu lebih besar dari angka? Benar kan? 4 itu lebih besar dari 3. Maka dia akan ke bawah lagi return 1. 1 itu yaitu ya. Artinya dia benar. True. Artinya dia akan mencetak bilangan si 3. Lalu dia akan mereturn lagi. Si cetaknya N tetap 5, angka dari 3 ditambah 1 artinya 4. Primanya 2 kan, 1 tambah 1 2. Dia akan ngecek lagi apakah 2 itu sama dengan 5. Jika tidak, sudah kita akan ngecek lagi if angka. Nah, di dalam angka ini kita akan ke atas lagi. Angka tadi kan 4 kan. 2 kali 2 itu apakah 4 lebih besar dari 4? Tidak kan, maka dia akan ngecek ke bawah. Apakah 4 itu habis dibagi 2? Benar kan, 0. Maka dia itu mereturn angka 0. Lalu baik sini 0. Dimana jika di dalam if itu 0, artinya dia akan false atau tidak memenuhi. Maka dia akan lanjut ke else. Di else itu dia akan mereturn cetak N itu 5. Angkanya tadi itu berapa angka? Angka tadi 4 ya. Lalu tambah 1 5. Primanya enggak kita tambah karena kita tidak mengeluarkan si bilangan prima. Dan selanjutnya 5 itu apakah 5 ini bla bla bla. Oke, itu sekian dari saya, video dari saya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu flowchart-nya ya. Nah, di dalam flowchart dia mana? Oke. Di dalam flowchart dia kita menggunakan pertama kita program utamanya yaitu start, sheet start, lalu kita menginput N, proses input N, lalu kita ini input atau proses ya? Kayaknya cost. Bentar ya. Oke, ternyata ini salah ya. Harusnya ini dalam proses cetak itu dalam proses yaitu persegi panjang ini ya. Harusnya persegi panjang bukan trapesium. Oke, nanti saya ganti. Maka di dalam prosesnya itu cetak si N, lalu N. Lalu dia akan mengecek lagi dipanggil tadi fungsi si ceknya tadi. Apakah cek? Nah, apakah angka itu lebih kecil dari oh ya, ini salah ini. Harusnya nggak ada ini. Oke, selanjutnya apakah I itu lebih I kali I lebih besar dari angka? Jika true dia akan 1. Jika false dia akan ngecek lagi apakah angka itu habis bagi I sama dengan 0, apakah habis dibagi 0. Jika true maka dia akan 0, yaitu bukan bilangan prima. Jika false dia akan mereturn lagi cek angka I plus 1. Dia akan memanggil si fungsi cek lagi. Oke, yang ke ini. Bentar, ini kayak mana ya? Oke, gini ya. Oke, fungsi cetak. Nah, dia akan ke bawah, dia akan mengecek lagi, mengecek kondisi apakah prima itu sama dengan N. Jika benar, maka dia akan 0. Jika salah, dia akan mengecek lagi si ceknya tadi, dipanggil lagi si fungsi cek angka. Lalu jika dia benar, maka dia akan meng-cout angka, lalu dia akan mereturn si cetak N angka plus 1, lalu prima plus 1. Jika dia false tadi, maka dia akan mereturn si cetak N itu, lalu angka plus 1, lalu prima saja. Lalu jika sudah N. Nah, nanti saya benari ini true false, ini true false-nya. Ini juga saya hapus, nanti ini saya ganti. Oke, itu saja tugas saya. Sekian dari saya. Terima kasih.